السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد. Ikhwani fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita memasuki bab tentang anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-Sunnah artinya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan, ataupun penetapan dari beliau. Dan inilah sumber utama dalam kita menjalani agama. Sumber utama dalam menjalani agama Islam adalah Al-Quran dan Sunnah, petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah beberapa hadis kita baca dari kitab Sahih At-Targhib wa Tarhib. Hadis selanjutnya, hadis yang ke-40 dari Abdullah bin Abbas. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan manusia pada haji wada', pada haji perpisahan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, di antara sabda beliau, "Inna syaitana qad ya'isa an yu'bada bi ardikum, walakin radiya an yuta'a fima siwa dhalik mimma tahaqarun min a'malikum fahdharu." Sesungguhnya syaitan itu telah berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian. Syaitan berputus asa karena manusia meninggalkan penyembahan kepada berhala dan hanya menyembah Allah. Satu persatu, bahkan berkelompok, manusia beralih dari penyembahan berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam semakin kuat, kesyirikan semakin lemah. Islam berkembang, orang-orang yang hanya menyembah Allah semakin bertambah banyak, membuat syaitan berputus asa untuk disembah. Syaitan melihat ini seolah-olah tidak ada lagi celah atau tidak ada lagi orang-orang yang nanti akan menyembah berhala. Karena di antara godaan syaitan, bahkan tujuan dari syaitan menggoda manusia, tujuan terbesarnya adalah membuat manusia menyembah kepada selain Allah. Karena tidak ada dosa yang lebih besar daripada dosa menyembah kepada selain Allah. Syaitan berputus asa untuk disembah di tanah negeri kalian, di tanah haram. Walakin radiya an yuta'. Akan tetapi dia rela ditaati dalam perkara selain itu, dari amal-amal yang kalian anggap remeh. Syaitan rela ditaati dalam perkara selain syirik. Dengan bahasa lain, kalau tidak bisa menyesatkan manusia dengan menjatuhkan mereka dalam kesyirikan, maka mereka dijatuhkan dalam perbuatan dosa. Dan di antara perbuatan dosa yang
diingatkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dosa-dosa yang dianggap sepele, dosa-dosa yang dianggap kecil. Nabi mengingatkan, fahdharu, berhati-hatilah, jangan meremehkan dosa. Kecil kok, cuma ini. Ketika kita sudah menganggap dosa itu kecil dan meremehkan, kita sedang mentaati syaitan. Walaupun dosa itu dosa kecil, karena semua perbuatan dosa itu akibat dari mengikuti kesenangan dan perintah syaitan. Karena syaitan memerintahkan kepada yang buruk. Syaitan memerintahkan manusia untuk berbuat buruk, berbuat dosa. Maka Nabi mengingatkan, fahdharu, berhati-hatilah, waspadalah, hindari segala macam bentuk perbuatan dosa. Jika kita pun jatuh dalam perbuatan dosa, kita sudah jatuh dalam jebakan syaitan. Segera keluar dari jebakan itu dengan bertaubat kepada Allah, dengan kembali kepada Allah, lari dari syaitan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat artinya kembali, taba yatubu artinya raja'ah, kembali. Kemudian Nabi SAW bersabda, inni qad taraktu fikum ma in tamassaktum bih falan tadillu abada, kitab Allah wa sunnat nabiyih. Sesungguhnya aku telah meninggalkan pada kalian sesuatu yang mana kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya selama kalian berpegang teguh kepadanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran dan sunnah nabinya, yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan beliau berkata sanadnya sahih. Maka di hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa jalan keselamatan itu ada pada jalannya orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang keluar dari Quran dan Sunnah, maka dia tidak berada di jalan keselamatan. Oleh karena itu seorang Muslim, dia punya kewajiban untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu sumber hukum. Belajar Quran dan Sunnah itu kewajiban bagi setiap orang Muslim dan Muslimah. Meskipun kita tidak perlu belajar semuanya, yang wajib kita pelajari adalah apa-apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah. Apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah, ilmunya wajib kita pelajari. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban, fariidah. Menuntut ilmu agama itu kewajiban, bukan pilihan. Menuntut ilmu agama itu kewajiban bagi setiap muslim, apapun profesi muslim tersebut, apapun latar belakang pendidikan muslim tersebut, dia wajib belajar tentang agamanya. Belajar agama itu bukan anak yang mau jadi ustaz. Ya akhi, ayo ke pengajian kita belajar Quran dan hadis. Loh, anak bukan ustaz, anak dokter. Loh, kalau dokter memang tidak perlu belajar, wajib. Nabi yang mengatakan wajib, fariidah. Jadi kalau ada orang Islam tidak belajar, tidak mengerti tentang salat dan tidak belajar, dosa dia. Mati membawa dosa al-jahal, dosa kebodohan. Bodoh itu dosa. Bodoh itu dosa.
Jangan dipelihara. Apalagi dijadikan pilihan. Ada orang lebih memilih bodoh, Pak. Tidak mau belajar dia. Dengan alasan yang dibuat-buat. Kalau saya ngerti, lalu tidak saya amalkan, nanti dosa. Loh, ada bodoh itu lebih dosa. Dikasih umur bertahun-tahun tidak ngerti sholat. Saya bilang tidak ngerti sholat itu bukan tidak ngerti gerakan. Semua orang ngerti gerakan. Tapi pertanyaannya, Anda bergerak seperti ini. Dari mana sumbernya? Anda belajar berdasarkan ilmu atau hanya berdasarkan ikut-ikutan atau justru imajinasi Anda? Semua harus dengan ilmu. Ilmu itu apa? Pedoman. Pedoman itu apa? Data. Keterangan yang datang dari Allah dan Rasulnya. Itu ilmu. Anak kita kuliah di fakultas kedokteran. Ingat kena, kamu harus wajib kamu belajar agama, nak. Minimal belajar ilmu yang wajib, belajar ilmu yang terkait dengan kewajibanmu sebagai seorang muslim. Itu minimal. Makanya kalau kita bukan orang yang ingin jadi ulama, ya, belajar agama itu wajib, tapi tidak perlu semuanya. Namun hal-hal yang wajib terkait dengan kewajibannya dia wajib tahu. Baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak. Sumbernya apa? Al-Quran dan hadis. Maka belajar dari guru kita yang mengajarkan Quran dan hadis. Kalau ada guru kita umpamanya mengajarkan akidah dari keterangan ulama ahli kalam, filsafat, oh berarti tidak sesuai dan tidak menggunakan sumber yang asli. Jangan. Ya. Ngajarin akidah pakai logikanya Aristoteles umpamanya. Jangan. Ya. Dia tidak bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ngajarkan akidah pakai logikanya Plato. Jangan. Maka kata Nabi, sumber hukum yang jika kita kembali kepada sumber ini kita tidak akan tersesat, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian perkataan Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata-kata ini bukan perkataan Nabi Muhammad SAW, namun perkataan sahabat Nabi. Makanya dikomentari di sini sahihun mauquf. Riwayat ini sahih tapi bukan perkataan Nabi, namun sahih perkataan sahabat. Dan perkataan sahabat merupakan perkataan yang lebih dekat dengan kebenaran dibandingkan dengan perkataan kita. Karena mereka menimba ilmu langsung dari baginda Muhammad SAW. Mereka orang yang melihat langsung Rasulullah, mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Di antara sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Al-iqtisadu fi sunnah ahsanu min al-ijtihad fil bid'ah." Kata Abdullah bin Mas'ud, sederhana dalam menjalankan petunjuk Nabi, biasa-biasa saja tapi mengikuti sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam perbuatan bid'ah. Perkataan siapa? Abdullah bin Mas'ud. Sebelumnya kita sudah membaca hadis Nabi terkait dengan larangan berbuat bid'ah. Jadi kata bid'ah itu kata dari Nabi, peringatan dari Nabi, peringatan dari sahabat Nabi. Jangan alergi, Pak. Namun seperti yang saya sampaikan, jangan sembarangan mendefinisikan bid'ah. Jangan gampang-gampang mendefinisikan. Serahkan kepada ulama. Ya. Serahkan kepada ulama. Bahkan ya dalam menjelaskan sunnah bid'ah yang berhak ya ulama. Jangan baru ngaji, baru sekolah, pulang, lalu mendudukkan dirinya seperti mufti. Tidak benar. Di lain itu juga kita peringatkan saudara-saudara kita yang mohon maaf alergi dengan kata-kata
bid'ah, alergi dengan sesatnya bid'ah. Yang mengatakan itu jelas, itu bisa dilihat Pak, di dalam buku hadis ada buka, kelihatan. Baca keterangan ulama. Bahkan khutbahnya Nabi itu menjelaskan, mengingatkan tentang bid'ah. Di zaman Nabi belum ada bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Itu diriwayatkan oleh ashabus sunan. Jadi jangan alergi. Bilang bid'ah sendiri, Wahabi, Muhammadiyah. Syahada. Allah beri kita akal, Allah beri kita pendengaran, Allah beri. Pelajari segala sesuatu. Hindari ikhwani fillah fanatik dengan siapapun. Tidak satu pun tidak ada manusia yang terlepas dari kesalahan kecuali baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang ucapannya semuanya benar, hanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama bisa salah. Tidak mungkin ada satu orang semuanya benar, tidak mungkin. Kalau ada satu orang selain Nabi semuanya benar, Nabi dia. Justru selain Nabi dibuat keliru untuk menunjukkan kesempurnaan itu milik Allah, dan Allah berikan kebenaran mutlak hanya kepada Rasulnya. Kita mengikuti. Saya sampaikan demikian ikhwan, karena ada sebagian dari kita yang mohon maaf ketika melihat seseorang seolah-olah ini Tuhan. Dia ngomong apa, sami'na wa ta'na. Ingat kita Muslim, ulama dia ulama, wajib dihormati, tapi tidak wajib diikuti semua petunjuknya. Bedakan, ulama itu wajib dihormati, wajib dimuliakan. Dan kita belajar dari ulama, tapi tidak semua perkataannya wajib diikuti. Kenapa? Karena dia bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik itu mengisi kajian di masjidnya Nabi. Kata Imam Malik, tidak ada seorang pun kecuali dia bisa ditolak pendapatnya kecuali sahibu hadzal qabr. Dia menunjuk kuburannya Rasulullah SAW. Semuanya berhak ditolak kecuali perkataan Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah Nabi yang mengatakan sam'an wa ta'atan. Namun selain Nabi bisa kita tanya, sahih ada? Boleh. Makanya saya ingatkan, jangan sampai kita didoktrin dengan doktrin-doktrin yang berlebihan, Pak. Tak boleh, ini pasti benar, ikut-ikut pasti benar. Syahada. Akhirnya orang tidak berpikir. Akhirnya, dan itu tujuannya Pak, untuk mengotak-ngotak. Ini sudah ngikuti, ini paling benar sudah. Jangan ikuti yang tujuannya apa? Agar fanatik Anda dengan kelompok ini. Dan sebagian dengan hal-hal seperti itu tujuannya kedudukan. Tujuannya fulus. Nah, jangan. Maka cerdas-cerdaslah. Apalagi di zaman sekarang, zaman penuh fitnah. Banyak orang bukan ulama, ngaku ulama. Maka lihatlah, apakah pendapatnya ini sahih apa tidak. Kalau kita umpamanya belum mengerti, belum bisa membedakan, tidak apa-apa ngikuti, tapi jangan fanatik, Pak. Orang boleh taklid. Kalau kita belum bisa membedakan dalam bab fikih umpamanya, Anda taklid. Saya ikuti mazhab Syafi'i. Itu lebih baik daripada ikuti mazhab yang tidak jelas. Tapi yang tidak boleh fanatik. Fanatik itu apa? Iki pasti benar sing liya keliru. Itu fanatik, tidak boleh. Kenapa? Yang pasti benar hanya perkataan Allah, firman Allah, dan sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Contohnya apa? Antum habis salat subuh, ada orang zikir pagi. Yang satu salat, habis salat subuh salat, sampai syuruk. Mana yang lebih baik? Ini zikirnya 5 menit. Yang ini salatnya sampai syuruk. Mana yang lebih baik? Hah? Kenapa?
Ya, zikir cuma 5 menit zikirnya, ini sholat sampai syuruk 1 jam. Mana yang lebih baik? Zikir lebih baik. Kenapa? Karena ini mengikuti sunnah, ini menyelisihi sunnah. Walaupun sholat, tapi sholat bukan pada waktunya. Ini Pak, al-iqtisadu fi sunnah. Orang ikuti sunnahnya Nabi walaupun tidak banyak. Membaca zikirnya Nabi SAW. Nabi punya zikir-zikir dibaca. Lebih baik dari orang yang membaca zikir selain zikirnya Nabi. Walaupun jumlahnya ini banyak. Ini nasihat Abdullah bin Mas'ud. Maka beliau ingin mengingatkan, ikutilah sunnah Rasulullah SAW. Ajaran beliau. Kita mau ibadah melihat Nabi. Mau zikir melihat Nabi. Mau apa lagi? Mau muamalah melihat Nabi. Itu sunnah. Akhlak melihat Nabi. Ingin jadi suami yang baik, lihat Nabi. Ingin jadi ayah yang baik, lihat Nabi. Ingat, sunnah itu bukan hanya masalah pakaiannya Nabi. Ya. Bukan hanya surbannya. Bahkan itu bisa bagian dari adat, bukan sunnah, adat. Sunnah itu kalau kita bicara sunnah, jangan hanya dilihat dari zahirnya penampilan, baju, bukan. Yang terpenting akhlak, sikap, perilaku. Jangan modelnya seperti mengikuti Nabi, tapi lisannya tajam. Berarti dia bukan mengikuti Rasulullah SAW. Modelnya mengikuti Nabi, tapi bergelimang dengan riba. Ya. Songgoan di mana-mana, Pak. Songgoan, kopiaan. Wah, kelihatannya Masya Allah orang ini. Ternyata rentenir. Meminjamkan uang, kemudian dia mengambil riba. Mengambil tambahan. Sunnah itu ajarannya Nabi dan kita berupaya untuk mengikuti semua, Pak. Yo ibadahnya, akidahnya, akhlaknya, cara berbicara, ketika di dalam rumah tangga, ketika bermasyarakat, dengan tetangga, kita berupaya. Ya. Walaupun kita tidak seperti Nabi dan tidak mungkin seperti Nabi. Jangankan seperti Nabi, seperti Abu Bakar insya Allah kita tidak mungkin. Tapi kita mengikuti, walaupun agak jauh, tapi ngikuti, masih di jalur yang sama, Pak. Ibaratnya kalau gerbong itu ada 100 gerbong, Nabi dan para sahabatnya di gerbong pertama, kita di gerbong yang 100. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Walaupun jauh, tapi masih di rel yang sama. Daripada di gerbong pertama, tapi relnya sudah berbeda. Kemudian, Abdullah bin Qushair, dia berkata, Muawiyah bin Qurrah menyampaikan kepadaku dari ayahnya. Dia berkata, aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa orang dari Muzainah. Lalu kami membaiatnya sementara kancing beliau terlepas, kancingnya Nabi. Beliau menggunakan pakaian, ada kancing, tapi lepas, jadi tidak dikancing. Maka aku memasukkan tanganku di leher bajunya dan meraba tanda kenabian. Tanda kenabian ada di belakang punggung beliau atau di belakang beliau. Urwa berkata, maka tidaklah aku pernah sekalipun melihat Muawiyah dan anaknya, Muawiyah bin Qurrah dan anaknya, pada musim dingin dan musim panas, melainkan pasti keduanya melepas kancing bajunya. Muawiyah dan anaknya datang kepada Nabi melihat kancing bajunya Nabi terbuka. Melihat itu, mereka ketika menggunakan pakaian dibuka kancingnya. Untuk apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semangatnya para sahabat Nabi, Pak. Dan tidak tanya-tanya, Pak, sahabat Nabi itu. Walaupun ikhwan, Syekh Abdul Razak Al-Badr, hafizahullah, salah seorang alim yang mengisi di Masjid Nabawi, beliau punya kitab syarah Syama'il Muhammadiyah.
menjelaskan tentang bentuk fisiknya Rasulullah SAW. Ada kitab Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam Turmudi. Syekh Abdul Razak ketika membawa hadis ini, beliau menegaskan bahwa hadis ini tidak berarti membuka kancing itu sunnah. Bisa jadi Nabi membuka kancing karena panas atau faktor-faktor yang lain. Jadi beliau ingin meluruskan, menurut beliau membuka kancing itu bukan sunnah berdasarkan hadis ini. Ya. Kalau membuka kancing itu sunnah, buat apa baju dikasih kancing? Faham tum? Ya. Dikasih kancing biar ditutup. Lah dikasih kancing terus dibuka. Maka beliau mengatakan bukan sunnah, ini kebiasaan. Artinya apa? Membukanya itu karena kondisi. Karena kondisi. Maka kata beliau, ya intinya bukan berarti kita pakai baju dibuka kancingnya. Lah. Beliau mengomentari hadis ini. Para sahabat Nabi, ikhwan, sebagian sahabat Nabi, nanti kita baca riwayat dari Abdullah bin Umar. Hanya melihat Nabi melakukan apa, mereka ikuti. Walaupun perbuatan Nabi itu tidak ada kaitannya dengan urusan agama. Seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Ya, seperti tadi, Muawiyah melihat itu dilakukan. Walaupun membuka kancing itu, Nabi tidak pernah perintahkan, hei kalau pakai baju, buka kancing kalian. Tidak ada. Tapi karena cintanya mereka kepada Nabi, semangatnya mereka untuk mengikuti Nabi, melihat Nabi melakukan apa, tidak pakai tanya, dilakoni. Dan itulah hakikat cinta yang sesungguhnya. Cinta itu dibuktikan dengan ittiba, dengan mengikuti, Pak. Bukan dengan kalam tok. Cinta Rasulullah SAW, tapi tidak sholat berjamaah. Ketika disebut nama Allahumma sholli sallim alaihi, wala ikuti akhlaknya, wala ikuti perintahnya, wala ikuti ibadahnya. Ya akhi, setiap orang bisa melontarkan kata-kata cinta, setiap manusia bisa. Hatta orang kafir bisa. Ente kasih fulus, bilang cinta kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Jangan fulus, dikasih nasi bungkus, bilang cinta kepada Nabi, bilang cinta kepada Nabi. Semua orang bisa ngomong. Cinta kepada Rasulullah itu mengikuti agamanya. Betul-betul kita itu betul-betul menjaga agama beliau. Mengikuti, membela, sering menyebut nama beliau, sering bersalawat kepada beliau. Itu cinta kepada Rasulullah SAW. Sebagai penutup, Abdullah bin Umar pernah berjalan dalam suatu perjalanan, lalu dia melewati suatu tempat dan menghindarinya. Ada satu tempat kemudian dihindari. Ditanya Abdullah bin Umar, kamu melakukan ini buat apa? Kok jalan kemudian, apa kata beliau? Aku melihat Rasulullah SAW melakukan ini dan aku melakukannya. Saya pernah melihat Nabi berjalan menghindari tempat ini, ya saya lakoni. Saya tidak tahu kenapa, pokoknya tak lakoni. Itu hebatnya para sahabat Rasulullah SAW, dan mereka lah pecinta Nabi yang sesungguhnya. Kita kalau ingin melihat pecinta Nabi yang sesungguhnya, lihatlah para sahabat baginda Muhammad SAW. Dan orang-orang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Itulah pecinta yang sesungguhnya. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.